Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Zulia Rosyadi, NPM 1006060317044. Saya merupakan mahasiswi Universitas Islam Bandung, jurusan Farmasi semester 7. Pada kesempatan ini, saya berterima kasih kepada Bapak Eka yang telah memberi saya peluang untuk membuat video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah video narasi visual penjelasan dari jawaban soal-soal yang diberikan. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi ujian akhir semester dalam bentuk narasi audiovisual pada mata kuliah Teknologi Kosmetika, Farmasi Universitas Islam Bandung. Pertanyaan pertama yaitu kosmetik testing dan stability testing meliputi apa saja? Kosmetik sendiri merupakan sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian tubuh luar manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar lainnya, atau gigi dan mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan, dan melindungi serta memelihara tubuh pada kondisi baik. Pada kosmetik testing, ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan khasiat dari sediaan kosmetik sendiri. Kosmetik testing ini dikelompokkan menjadi 7. Yang pertama ada uji bahan kimia, uji praklinis, uji klinis, protokol uji keamanan, penentuan klaim produk, program pengujian produk, serta pengawasan pasca pemasaran. Pada pengujian bahan kimia pada kosmetik dilakukan untuk melihat ada atau tidak adanya bahan yang dilarang dan menguji kadar bahan-bahan yang tidak diizinkan yang digunakan dalam produk kosmetik. Kemudian pada uji praklinis ini dilakukan pengujiannya terhadap hewan uji. Pengujian ini biasanya dilakukan tergantung pada peraturan setiap negara. Pengujian ini juga dilakukan tujuannya untuk mengetahui keamanan dan kebenaran khasiat yang dilakukan pengujiannya pada hewan sebelum diuji pada manusia. Kemudian selanjutnya ada uji klinis. Uji klinis ini merupakan suatu pengujian khasiat kosmetik yang baru pada manusia di mana sebelumnya diawali oleh pengujian pada hewan atau uji praklinis. Pada dasarnya, uji klinis ini dilakukan untuk memastikan efektivitas, keamanan, dan gambaran efek samping yang sering timbul pada manusia akibat pemberian suatu sediaan. Kemudian yang keempat ada protokol pengujian keamanan. Ini mencakup 7 pengujian. Yang pertama ada pengujian iritasi. Pengujian iritasi ini dilakukan untuk mengetahui efek iritasi dari sediaan setelah digunakan pada kulit, sehingga dapat diketahui tingkat keamanan sediaan tersebut sebelum dijual ke masyarakat. Pengujian iritasi ini dilakukan untuk mencegah timbulnya efek samping pada kulit. Kemudian ada pengujian sensitivitas. Pengujian ini dilakukan untuk melihat reaksi imun setelah pemberian kosmetik diaplikasikan untuk kosmetik dalam waktu yang panjang. Kemudian ada fototoksisitas. Pengujian ini dilakukan untuk melihat sistem imun di mana bila terjadi alergi maka menandakan kulit sensitif, serta untuk melihat ketoksisitasan suatu produk bila terkena cahaya matahari maka dapat menyebabkan hiperpigmentasi. Kemudian juga ada fotosensitivitas. Ini dilakukan pada kulit untuk melihat respon kulit terhadap interaksi antar bahan kimia dalam obat atau dalam kosmetik dan bahan fisik seperti cahaya. Kemudian ada pengujian keamanan dalam penggunaan, selanjutnya ada pemaparan sistemik dan pengujian mikroba. Pengujian mikroba ini untuk melihat khasiat dari zat pengawet. Kemudian yang kelima ada penentuan klaim produk, mencakup pengujian klaim, kemasan, dan label. Klaim produk ini merupakan salah satu faktor utama yang menjadi bahan pertimbangan konsumen dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan. Ini dilakukan untuk mendapatkan efek yang sesuai dengan yang dijanjikan atau diklaim. Kemudian yang keenam ada program pengujian produk. Terdiri dari evaluasi sistem pengiriman baru, pengujian klinis sistem pengiriman baru, dan pengujian keamanan sistem pengiriman baru. Kemudian yang terakhir ada pengawasan pasca pemasaran. Ini dilakukan untuk melihat perubahan bentuk sediaan setelah produk berada di pasaran. Selanjutnya ada stability testing. Uji stabilitas ini dilakukan untuk menjamin identitas, kekuatan, kualitas, dan kemurnian produk yang telah diluluskan dan beredar di pasaran sehingga aman digunakan oleh konsumen. Sediaan kosmetik yang stabil adalah suatu sediaan yang masih berada dalam batas yang dapat diterima selama periode waktu penyimpanan dan penggunaannya di mana sifat dan karakteristiknya sama dengan yang dimiliki pada saat dibuat.
Stability testing of cosmetic ini mencakup dua faktor, yaitu uji stabilitas kosmetik dan uji stabilitas produk kosmetik. Pengujian stabilitas produk kosmetik ini meliputi pada pengujian zat kosmetik dan produk kosmetik. Pada zat kosmetik ini melihat zat berupa padatan, semi padat, cair, atau gas. Sedangkan pada pengujian produk kosmetik dilihat dalam bentuk sediaan yang sudah jadi, termasuk uji kemasan akhir yang akan dipasarkan. Seperti inilah contoh bentuk sediaannya. Ada bedak berupa padatan, lip balm berupa semi padat, dan ada serum berupa cairan, lalu ada aerosol atau setting spray berbentuk gas. Kemudian pada uji stabilitas kosmetik mencakup 3 faktor, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Pada pengujian secara fisika dilihat dari perubahan fisiknya, yaitu pemisahan, sedimentasi, penggumpalan, mekar, pengembunan, pembengkakan, ketidakrataan, penggumpalan, penguapan, pemadatan, pelunakan, dan keretakan. Pengujian ini sangat bergantung pada bentuk sediaan kosmetik tersebut. Kemudian pada kimiawi atau lingkungan, dilihat dari perubahan kimiawi berupa perubahan warnanya memudar, perubahan aroma, serta perubahan pH, suhu, juga pada reaksi kimia berupa hidrolisis, oksidasi, dan fotolisis. Kemudian yang terakhir, pengujian terhadap faktor biologi, yaitu cemaran mikroorganisme, pengaruh enzim, serta hormon. Pada protokol uji stabilitas ini merujuk kepada ASEAN Cosmetic Document, CPKB ASEAN, ICH atau International Conference of Harmonization, USA, UA, Japan, serta pada WHO. Pertanyaan kedua yaitu mikrobiologi on cosmetics dan mikrobiologi testing meliputi apa saja. Pada sediaan kosmetik dibutuhkan bahan pengawet atau preservatif untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Bahan pengawet ini dapat mengawetkan kosmetik dalam jangka waktu selama mungkin agar dapat digunakan lebih lama. Pengawet ini dapat bersifat anti kuman sehingga dapat menangkal terjadinya bau tengik karena aktivitas mikroba, sehingga kosmetik menjadi lebih stabil, misalnya asam benzoat, alkohol, dan formaldehid. Mikroba dalam produk dapat menyebabkan infeksi, perubahan warna, produksi gas, dan pembentukan bau yang tidak sedap. Kontaminasi khas pada kosmetik oleh bakteri yaitu bakteri Enterobacter, Klebsiella, Serratia, dan Pseudomonas. Data-data seputar aspek mikrobiologi dari produk kosmetik dapat dilengkapi melalui beberapa cara, yaitu metode khasiat pengawet dengan prosedur umumnya yaitu CTFA, mencakup kosmetik, perlengkapan mandi, wewangian, lalu ada ASTM, American Society for Testing Material. Kemudian yang ketiga ada metode USP. Selanjutnya ada pengujian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi khasiat pengawet. Ada 3 macam, yaitu persiapan dan penanganan inokulum, kondisi pemulihan, dan plating concern. Yang ketiga ada pertimbangan umum untuk memformulasikan produk yang diawetkan. Itu ada interaksi pengawet, aktivitas air, berisi penimbangan. Kemudian yang keempat ada uji keberadaan mikroba. Prosedur umumnya tes USP dan tes kemasan di lingkungan dan pemantauan serta identifikasi mikroba. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kosmetik dekoratif, tujuannya dan meliputi apa saja? Kosmetik dekoratif merupakan sediaan yang digunakan pada permukaan kulit, rambut, dan perlengkapan lainnya, misalnya pada bibir dan kuku. Kekhasan kosmetik dekoratif ini adalah bahwa kosmetik ini bertujuan semata-mata untuk mengubah penampilan, yaitu agar terlihat lebih cantik dan noda-noda atau kelainan pada kulit bisa tertutupi. Kosmetik ini tidak perlu untuk menambah kesehatan kulit. Kosmetik ini dianggap memadai jika tidak merusak kulit. Kosmetik jenis ini juga diperlukan untuk merias dan menutupi cacat pada kulit sehingga menghasilkan penampilan yang lebih menarik. Kosmetik ini juga dapat menimbulkan efek fisiologis yang baik seperti menambah percaya diri atau self-confident. Dalam kosmetik rias ini, peran zat pewarna dan pewangi itu sangat besar. Persyaratan pada kosmetik dekoratif ini ada 5, yaitu warna yang menarik, bau harum yang menyenangkan dan tidak menyengat, tidak lengket, tidak menyebabkan kulit tampak berkilau, dan tidak merusak atau mengganggu kulit.
Kosmetik dekoratif ini terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, kosmetik dekoratif yang hanya menimbulkan efek pada permukaan dan pemakaiannya sebentar. Misalnya ada bedak, lipstick, pemerah pipi atau blush on, eyeshadow, dan lain-lain. Yang kedua adalah kosmetik dekoratif yang efeknya mendalam dan biasanya dalam waktu lama baru bisa luntur. Misalnya kosmetik pemutih kulit, cat rambut, dan pengeriting rambut. Kosmetik dekoratif mencangkup sediaan untuk rambut, wajah, mata, bibir, dan kuku. Yang pertama pada rambut, contohnya pewarna rambut. Pewarna rambut ini adalah sediaan kosmetik yang digunakan dalam tata rias rambut, baik untuk mengembalikan warna aslinya atau menutupi uban, atau juga untuk membuat warna yang lain. Ada macam-macam pewarna rambut berdasarkan daya lekat zat warna pewarna rambut. Yang pertama ada pewarna rambut temporer, yaitu pewarna rambut yang sifatnya sebentar dan mudah dihilangkan dengan keramas menggunakan shampoo. Contohnya ada Panic Dye Hard, Hot Wiz Hair Chalk, dan Revive Hair Chalk. Selanjutnya yang kedua yaitu pewarnaan rambut semi permanen. Pewarna rambut semi permanen ini merupakan pewarna rambut yang memiliki daya lekat tidak terlalu lama, hilang setelah 4-5 kali keramas menggunakan shampoo. Contohnya seperti jenis Adore Creative Ravana Vivins, Maniac Panic, Crazy Color, dan Directions. Kemudian yang terakhir ada pewarna rambut permanen. Pewarna rambut permanen ini mempunyai daya lekat jauh lebih lama dan tetap melekat pada rambut hingga pertumbuhan rambut selanjutnya atau rambut yang kena cat dipotong. Dilunturkan dengan proses pemecatan rambut atau dilunturkan menggunakan penghilang cat rambut. Contohnya ada L'Oreal, Revlon, Miranda, Sasha, Garnier, Macarizo, dan lain-lain. Kemudian contoh sediaan yang kedua yaitu penghilang warna zat rambut atau hair dye remover. Sediaan ini sering digunakan apabila terjadi kesalahan pada pengecatan rambut. Proses pengecatan rambut juga berdasarkan pada reaksi kimia seperti zat rambut dari zat warna oksidasi dapat dihilangkan dengan pencucian berulang-ulang dengan shampoo yang kadang-kadang perlu ditambahkan NH4OH, reduktor, dan bleaching agent. Dan kemudian yang terakhir ada sediaan pengelantang rambut. Sediaan ini sering digunakan untuk merubah warna rambut serta untuk mengkilatkan rambut. Untuk mengkilatkan rambut dapat digunakan solusi H2O2 1-3% disisir secara perlahan. Dan berikut contoh sediaannya. Selanjutnya ada kosmetik dekoratif wajah. Ada 3 contoh sediaan pada kosmetik dekoratif wajah ini, yaitu ada foundation, powder, dan blush on. Foundation atau alas bedak ini memiliki fungsi yaitu untuk memudahkan penempelan bedak pada kulit, memperhalus permukaan kulit, menutupi noda atau bekas jerawat, dan menyamarkan warna kulit pucat dan bayangan. Terdapat 4 jenis foundation atau alas bedak. Yang pertama ada water based foundation atau liquid, cocok untuk orang yang berkulit normal. Bahan dasar foundation ini yaitu air, sehingga penggunaannya akan lebih mudah menyerap ke dalam kulit dan lebih ringan daripada minyak. Hasil air dari foundation ini, riasan akan terlihat lebih natural. Lalu yang kedua ada oil based foundation. Sediaan ini cocok untuk orang yang berkulit kering karena foundation ini mengandung minyak dan pelembab. Berikut adalah contoh sediaan dari oil based foundation. Kemudian yang ketiga ada oil free moisturizer foundation. Sediaan ini cocok untuk kulit yang berminyak dan jenis foundation ini mampu menyerap kelebihan minyak pada kulit sehingga wajah tidak tampak mengkilap. Berikut adalah contoh sediaannya. Kemudian yang terakhir ada foundation krim pemutih. Jenis foundation ini biasanya digunakan di bawah mata untuk memberikan efek cerah di daerah tersebut dan mampu menyamarkan kantung mata. Sediaan ini juga biasa disebut dengan concealer foundation. Sediaan yang kedua ada powder atau bedak. Ini merupakan campuran homogen dari beberapa macam bahan yang tidak larut dalam air. Bahan-bahan bedak dicampur rata, disaring beberapa kali, hasilnya akan berbentuk serbuk yang sangat halus dan ditambah pewarna serta parfum sebelum dikemas. Fungsi dari bedak yaitu untuk menghilangkan minyak mengkilap yang berasal dari alas bedak atau foundation, melindungi kulit muka dari sinar matahari,
serta membuat makeup lebih tahan lama dan melengkapi tata rias agar menjadi lebih sempurna. Selanjutnya terdapat dua jenis bedak di pasaran. Yang pertama ada bedak berbentuk serbuk atau biasa disebut dengan loose powder. Berikut contoh-contoh loose powder yang ada di pasaran. Kemudian yang kedua ada jenis bedak yang padat atau compact powder. Compact powder ini merupakan loose powder yang dipres menjadi bentuk cake, yaitu jenis bedak padat yang pemakaiannya paling praktis. Selanjutnya pada kosmetik dekoratif pada muka ini, contohnya ada blush on. Blush on ini merupakan sediaan kosmetik yang digunakan untuk mewarnai pipi dengan sentuhan artistik sehingga dapat meningkatkan estetika dalam tata rias wajah. Karakteristik sediaan blush on ini secara umum yaitu warna yang menarik, bau harum yang menyenangkan, tidak lengket, tidak menyebabkan kulit tampak berkilau, dan tidak merusak atau mengganggu kulit. Berikut contoh jenis-jenis blush on. Yang pertama ada compact, lalu ada sediaan krim, liquid, blush on gel. Yang kelima ada blush on stick. Dan yang terakhir ada blush on berbentuk balls. Kemudian ada kosmetik dekoratif mata, contohnya ada eyeliner, eyeshadow, dan mascara. Yang pertama ada eyeliner. Eyeliner ini merupakan kosmetik yang sering digunakan oleh wanita, di mana eyeliner ini merupakan contoh kosmetik rias dekoratif yang berfungsi mempercantik dan menegaskan bentuk mata. Eyeliner diaplikasikan di sepanjang garis bulu mata, bagian atas dan bagian bawah dengan sikat halus untuk menonjolkan kesan yang diberikan oleh mata dan membuatnya lebih atraktif. Adapun eyeliner yang tahan terhadap air yaitu film type eyeliner atau disebut fill off type. Selanjutnya ada beberapa jenis eyeliner. Yang pertama ada eyeliner gel. Formula dari eyeliner ini mirip dengan eyeliner cair di mana memiliki warna lebih pekat dan tahan lama daripada eyeliner pensil. Namun gel ini lebih kental, kemasannya berbentuk pot. Cara pengaplikasiannya menggunakan kuas runcing dan tipis. Eyeliner ini bertekstur gel, biasa digunakan untuk membuat tampilan cat eye. Eyeliner gel ini lebih mudah dibentuk, sifatnya tahan lama dan mudah kering setelah diaplikasikan. Kemudian contoh yang kedua ada eyeliner cake. Sediaan ini penggunaannya memang sedikit lebih susah, sehingga banyak digunakan oleh makeup profesional. Teksturnya lebih padat. Sebelum diaplikasikan, kuas harus dibasahi agar warna lebih keluar. Eyeliner jenis ini biasanya memiliki banyak variasi warna sehingga memungkinkan bereksplorasi dengan berbagai macam warna dan gaya. Selanjutnya, contoh yang terakhir yaitu sediaan liquid pencil eyeliner. Sediaan ini mirip dengan eyeliner cair, hanya saja kemasannya seperti pensil atau spidol. Bentuknya yang menyerupai pensil membuatnya mudah diaplikasikan, membentuk berbagai macam garis, memudahkan dalam menggambar ujung sayap yang lancip dan rapih di bagian luar mata. Tampilannya lebih lembut, lebih hidup, dan tahan lama. Kemudian contoh sediaan dekoratif mata yang kedua ada eyeshadow. Eyeshadow ini merupakan salah satu jenis dari preparat dekoratif yang memerlukan bahan yang sangat aman dan cara pemakaiannya yang hati-hati karena dikarenakan pada kulit dekat mata. Tujuan dari pemakaian eyeshadow ini yaitu untuk mengaksentuasikan mata, membuat putih biji mata agar terlihat lebih cemerlang. Eyeshadow digunakan pada kulit di dekat mata, biasanya pada kelopak bagian atas. Pada sediaan eyeshadow ini dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama ada press powder eyeshadow. Bentuk umum eyeshadow adalah berupa fresh powder. Fresh powder memiliki bentuk warna tunggal dalam compact kecil. Komposisi dasar dalam fresh powder cukup banyak dengan formula pada fresh powder. Talkum adalah konstituen utama dengan adanya zat tambahan pengikat, pewarna, dan bahkan pelembab. Kemudian contoh bentuk sediaan kedua yaitu cream eyeshadow. Cream eyeshadow ini bentuk lain dari eyeshadow yang kurang populer dibandingkan dengan fresh powder. Kelebihan bentuk ini adalah memiliki konsistensi yang baik sehingga penyebarannya menjadi lebih mudah saat digunakan. Kemudian bentuk terakhir dari eyeshadow yaitu stick
eyeshadow. Bentuk stick ini memiliki kesamaan yang sama dengan cream eyeshadow, tetapi memiliki titik leleh yang tinggi pada pemilihan wax sehingga lebih mudah dibentuk. Contoh sediaan ketiga pada dekoratif mata yaitu ada maskara. Maskara ini merupakan kosmetik rias bulu mata yang dapat dihitamkan, menebalkan, memanjangkan bulu mata, berisi pigmen warna dalam emulsi atau water base atau petrolatum dan lilin. Maskara ini merupakan alat rias untuk bulu mata yang akan berfungsi memberi kesan bulu mata tebal dan panjang. Maskara yang berkualitas adalah yang dapat dipakai dalam waktu yang lama. Tujuan pemakaian maskara ini untuk menghitamkan bulu mata dan juga digunakan untuk menghitamkan alis mata. Maskara ini dibagi menjadi dua berdasarkan formulanya. Yang pertama ada non-waterproof maskara dan yang kedua ada waterproof maskara. Pada non-waterproof maskara ini mengandung formula yang tidak tahan air sehingga kurang cocok dipakai sebagai riasan sehari-hari. Maskara seperti ini tergolong mudah dibersihkan, yaitu cukup dibersihkan dengan air hangat saja. Kemudian untuk yang waterproof maskara ini, jenis ini tuh formulanya tahan lama sehingga tidak akan terhapus jika terkena air. Pada maskara ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada thickening maskara atau maskara untuk menebalkan. Fungsinya itu untuk membantu menebalkan bulu mata. Maskara ini juga cocok dipakai oleh orang yang bulu matanya pendek namun pengen lentik gitu. Yang kedua ada lengthening maskara atau maskara untuk memanjangkan. Maskara ini jenisnya untuk berfungsi memanjangkan bulu mata. Yang ketiga adalah curling maskara atau maskara untuk melentikan. Maskara jenis ini bermanfaat untuk membuat bulu mata lebih lentik dan cantik. Kemudian selanjutnya ada kosmetik dekoratif bibir. Contohnya yaitu lipstick. Lipstick ini merupakan make up bibir anatomis dan fisiologisnya agak berbeda dari kulit bagian badan lainnya. Misalnya stratum corneonnya sangat tipis, dermisnya tidak mengandung kelenjar keringat maupun kelenjar minyak, sehingga bibir lebih mudah kering dan pecah-pecah, terutama jika dalam udara yang dingin dan kering. Hanya air liur yang merupakan pembasah alami untuk bibir. Kemudian ada jenis-jenis pada lipstick. Yang pertama ada satin atau mengkilap tapi tidak berminyak. Kedua ada semi gloss, berminyak tapi tidak terlalu mengkilap. Ketiga ada matte, tahan lama dan tidak mengkilap. Terus yang terakhir ada liqueur, memberi kesan halus dan lembut. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan kosmetik dekoratif pada kuku. Pada kosmetik dekoratif kuku, kuku mempunyai dua fungsi utama. Fungsi pertama diketahui secara umum yaitu sebagai pelindung dari ujung jari. Fungsi keduanya yaitu yang sangat penting adalah memberi sensitivitas daya sentuh. Pada ujung jari terdapat banyak reseptor yang berfungsi untuk menghantarkan rangsang sentuh saat kita menyentuh suatu objek, sehingga kita dapat merasakan bersentuhan dengan objek yang kita sentuh. Seperti yang bisa kita lihat dari anatomi kuku ini, kuku terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada matriks kuku. Ini merupakan pembentuk jaringan kuku yang baru. Kemudian ada dinding kuku atau nail wall, merupakan lipatan-lipatan kuku yang meliputi bagian pinggir dan atas. Dasar kuku atau nail bed merupakan bagian kulit yang ditutupi kuku. Kemudian yang keempat ada alur kuku atau nail groove, merupakan celah antara dinding dan dasar kuku. Yang kelima ada akar kuku, nail root, merupakan bagian proksimal kuku, namun matriks sebenarnya adalah akar kuku. Darah ini tidak terlihat, tersembunyi dan dilindungi oleh lipatan nail proksimal. Kemudian yang keenam ada lempeng kuku atau nail plate, merupakan bagian tengah kuku yang dikelilingi dinding kuku. Lempeng kuku ini terdiri dari 3 lapisan horizontal yang masing-masing adalah lapisan dorsal tipis yang dibentuk oleh matriks bagian proksimal 1/3 bagiannya. Kemudian yang kedua adalah lapisan intermediate yang dibentuk oleh matriks bagian distal. Kemudian ada lapisan ventral yang dibentuk oleh lapisan tanduk dasar kuku dan hiponikum yang mengandung keratin lunak. Lalu selanjutnya yang ketujuh yaitu lunula, merupakan bagian lempeng kuku yang berwarna putih di dekat akar kuku yang berbentuk bulan sabit. Sering ditutup oleh kulit. Lanula atau bulan sabit terletak di proksimal lempeng kuku. Kemudian ada eponychium atau cuticula, merupakan dinding kuku bagian proksima. Kulit arinya
menutupi bagian permukaan lempeng kuku. Kemudian yang kesembilan yaitu hyponychium, merupakan bagian dasar kuku. Selanjutnya gangguan pada kuku. Yang pertama yaitu penyakit kuku. Pada setiap penyakit kuku ini memperlihatkan tanda-tanda infeksi atau radang, merah, sakit, bengkak, dan bernanah. Tidak boleh dirawat oleh manicurist atau perawat tangan dan kuku. Hendaknya disarankan untuk berobat ke dokter. Macam-macam penyakit kuku ini antaranya ada onychia, yaitu suatu peradangan pada kuku dan matriksnya, disertai pembentukan nanah. Kulit kuku menjadi buram dan permukaannya tidak rata. Kemudian yang kedua ada paronychia atau cantengan, yaitu suatu peradangan pada jaringan di sekitar kuku, biasanya oleh kuman dan bakteri pembentuk nanah. Yang terakhir ada onychomycosis atau kurap, yaitu penyakit yang disebabkan oleh jamur. Biasanya terdapat pada hyponychium atau kulit di bagian ujung kuku lepas. Penyakit ini berwarna merah, melingkar, dan terasa sangat gatal. Kemudian selanjutnya gangguan pada kuku yaitu ada kelainan kuku. Yang pertama ada bright nail, yaitu lempeng kuku yang rapuh dan mudah patah. Hal ini disebabkan oleh deterjen atau kekurangan zat besi. Yang kedua ada leukonychia, yaitu kuku berwarna putih membentuk bintik-bintik atau titik-titik, garis-garis, dan seluruh kuku memutih. Hal ini disebabkan karena gelembung udara di dalam kuku atau kelainan pada matriks kuku. Biasanya terjadi sesudah ruda paksa atau trauma pada kuku. Lalu ada onycholysis, yaitu lempeng kuku yang lepas dari palung kuku atau nail bed. Biasanya disebabkan oleh penyakit di bawah lempeng kuku yang mendesak lempeng kuku ke atas, misalnya kulit, jamur, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada onychoresis, yaitu terbelahnya lempeng kuku secara memanjang. Kuku menjadi tipis dan mudah patah disebabkan bahan soda dalam sabun atau deterjen, cat kuku, dan penghapus cat kuku. Kemudian yang kelima ada biosatin line, yaitu adanya lekukan-lekukan melintang atau transversal pada kuku, biasanya berhubungan dengan penyakit dalam. Selanjutnya ada ankle nail, yaitu kelainan berupa penipisan kuku dan melengkung pada ujung kuku lepas. Kondisi ini sering terjadi pada usia tua dan penderita anemia. Dan yang terakhir ada hangnail, yaitu terjadinya pelepasan sebagian kuku pada sisi kuku akibat adanya luka pada akar kuku dan kebiasaan menggigit kuku. Kuku tiruan dibagi menjadi dua macam, yaitu ditiban di nail bed dan ditanam di nail bed. Untuk yang ditiban di nail bed contohnya ada nail polish, nail hardener, nail enamel remover, nail cuticle remover, dan nail moisturizer. Dan untuk yang ditanam di nail bed ada nail wrap atau silk nail, acrylic nail, sama photo bonded nail. Pada tahun 1920 diperkenalkan cat kuku di pasaran dengan sediaan jernih. Kemudian tahun 1930 Charles Revson mempunyai gagasan menambahkan pigmen untuk memberi warna. Cat kuku merupakan pigmen yang diendapkan dalam pelarut yang mudah menguap untuk menutupi warna alami kulit. Nail polish, base coat, top coat merupakan formulasi yang dasarnya sama dan mengeras juga dengan penguapan. Kemudian ada efek samping juga pada sediaan ini, yaitu terjadi pada pemakaian cat kuku ini bervariasi efek sampingnya. Dermatitis kontak alergi atau DKA terhadap cat kuku merupakan efek samping yang sering dilaporkan pada 1-30% populasi. Dermatitis dapat terjadi di sekitar area pemakaian atau preungual maupun di tempat jauh dermatitis ektopik. DKA ini ditandai dengan erythema dan edema pada lipatan kuku proksimal dan ujung jari. Kemudian yang kedua ada nail hardener. Nail hardener ini ditemukan pertama kali pada tahun 1960, merupakan cairan modifikasi dari nail polish dengan kandungan formaldehid 1-2% dan ditambahkan dengan bahan lain seperti keratin, vitamin, kalsium fluorida, natrium oil, dan serabut nilon. Kemudian ada teflon dan sutra. Cairan ini biasa dikenal dengan pelapis dasar atau base coat. Pemakaian nail hardener jangka lama dapat menyebabkan kuku rapuh, diskolorisasi biru kemerahan disertai rasa nyeri.
Kemudian ada nail enamel remover, merupakan cairan yang mengandung pelarut kuat yaitu alkohol, etil asetat atau butil asetat. Ini fungsinya untuk menghapus nail enamel dari nail plate. Penghapus zat kuku juga mengandung material lemak seperti setil alkohol, setil valmitat, lanolin, castor oil, dan minyak sintesis lainnya yang berfungsi untuk melembabkan kuku. Efek yang terjadi akibat pemakaian bahan ini yaitu iritasi dan kuku rapuh. Kuku rapuh terjadi karena paparan nail enamel remover mengganggu perlekatan antara sel pada lempeng kuku. Kemudian selanjutnya ada nail cuticle remover. Nail cuticle remover ini merupakan krim atau cairan yang berisi alkali atau sodium hidroksida dan potasium hidroksida 2-5%, gliserol, dan propilen glikol sebagai humektan untuk mengurangi iritasi, menurunkan penguapan, dan meningkatkan viskositas. Krim atau cairan ini dioleskan pada dasar kuku selama beberapa menit, kemudian kutikula didorong ke proksimal nail plate dengan orange stick. Kemudian yang terakhir ada nail moisturizer atau pelembab kuku. Pelembab ini merupakan krim atau lotion yang tersusun dari bahan oklusif seperti petrolatum, minyak mineral atau lanolin, humektan seperti gliserol, propilen glikol, dan protein, dan ingredient aktif untuk meningkatkan daya ikat air pada nail plate yaitu AHA. Tujuan dari pemberian pelembab kuku adalah untuk meningkatkan kandungan air pada kuku. Kemudian pada kuku tiruan yang ditanam di nail bed ada nail wrap atau silk nail. Nail wrap adalah teknik melapis tepi bebas kuku dengan lapisan bahan serat seperti katun, linen, film plastik, fiberglass untuk memperpanjang kuku. Nail wrap jarang menimbulkan alergi kecuali alergi terhadap cyanokrilat atau TSFR yang terkandung dalam lem. Kemudian ada acrylic nail atau kuku akrilik, merupakan kombinasi cairan monomer etil metakrilat dan serbuk polimer polimetil metakrilat yang diawetkan dengan aselerator organik atau benzoil peroksida pada suhu kamar. Efek samping pemakaian kuku akrilik ini bervariasi, diantaranya reaksi alergi yang terjadi setelah 2-4 bulan atau 16 bulan pemakaian. Gejala awalnya adalah gatal, kering, menebal pada nail bed, kemudian terjadi onikolisis, nail plate menjadi tipis, robek, dan diskolorisasi. Kemudian yang terakhir ada sediaan kuku gel atau photobonded nail. Bentuk kuku pahat yang lainnya adalah kuku gel yang terdiri dari campuran monomer etil cyanokrilat dan polimer metakrilat. Kuku gel ini dioles seperti cat kuku biasa, kemudian jari tangan dimasukkan ke kotak cahaya ultraviolet lemah selama 1-2 menit. Setelah itu dioles cat kuku, lapisan pengilat kuku, dan masing-masing disinari UV kembali. Efek yang terjadi pada pemakaian kuku gel adalah reaksi alergi, penyusutan gel yang ditandai dengan perasaan ketat pada nail bed, pada nail plate hangat, tegang, dan luka pada ujung jari. Reaksi lain berupa lepasnya kuku dan parestesia. Selanjutnya, keringat merupakan cairan yang diesekresikan melalui kelenjar apokrin dan ekrin. Jelaskan perbedaan karakter kelenjar tersebut dan keringat yang dikeluarkannya. Kelenjar keringat atau sudoriveus adalah salah satu kelenjar pada tubuh manusia yang jumlahnya sangat melimpah. Kelenjar keringat tersebar hampir di seluruh tubuh manusia, khususnya di area telapak tangan, telapak kaki, juga dahi. Salah satu fungsi utama kelenjar keringat adalah untuk mengatur suhu tubuh agar dapat mengeluarkan keringat dalam batas normal. Ada 2 jenis kelenjar yang dimiliki manusia, yaitu ada kelenjar apokrin dan ekrin. Di sini terdapat 2 gambar kelenjar, yaitu ada kelenjar ekrin dan apokrin. Pada kelenjar ekrin ini mengeluarkan larutan berupa air dan garam yang dikeluarkannya melalui pori-pori. Sedangkan pada kelenjar apokrin mengeluarkan cairan berupa lemak dan protein dan dikeluarkannya melalui pori-pori pada hair follicle. Karakteristik kelenjar dan keringat yang dihasilkannya pada kelenjar apokrin terletak pada bagian tubuh yang memiliki banyak folikel rambut seperti kulit kepala, pangkal paha, di ketiak, dan di area genital. Keringat yang dihasilkan mengandung protein, lemak, dan zat lainnya yang menghasilkan keringat yang lebih tebal dan lengket. Selain itu, keringat dipecah oleh bakteri di permukaan kulit
sehingga sering menyebabkan muncul bau yang tidak menyenangkan. Meskipun kelenjar ini hadir sejak saat lahir, namun tidak mulai berfungsi sampai aktif sampai masa pubertas. Itulah sebabnya mengapa anak-anak tidak perlu memakai deodoran. Kemudian pada kelenjar ekrin, kelenjar ini terletak pada hampir seluruh bagian tubuh. Keringat yang dihasilkan lebih ringan dan tidak berbau juga, mengandung jumlah tinggi natrium dan elektrolit lainnya. Pada kelenjar apokrin mencapai ke dalam lapisan dermis dan mengeluarkan cairan mereka ke saluran kecil dari folikel rambut. Sedangkan pada kelenjar ekrin bagaimanapun tidak mencapai jauh ke dalam dermis dan mengeluarkan cairan secara langsung ke permukaan kulit melalui pori-pori. Perbedaan utama dari kedua kelenjar ini, yaitu kelenjar apokrin dan ekrin, adalah ukuran lumennya, juga dikenal sebagai pembukaan, yang sedikit lebih kecil pada bagian kelenjar ekrin. Meskipun terletak di hampir semua bidang permukaan, kelenjar ekrin ini memiliki kepadatan yang tinggi pada telapak tangan, telapak kaki, dan daerah kulit kepala. Keringat mereka biasanya tidak berbau dan mengandung jumlah tinggi natrium dan elektrolit lainnya. Akibatnya penting bagi kita untuk mengkonsumsi banyak cairan elektrolit ketika tubuh memproduksi banyak keringat. Tujuan dari kelenjar ekrin ini yaitu untuk membantu mengontrol suhu tubuh. Dengan meningkatkan suhu tubuh kita, sekresi keringatnya juga akan meningkat dan memungkinkan tubuh akan kembali turun atau normal. Olahraga, stres, dan bahagia juga dapat mengaktifkan kelenjar ini. Manfaat lain dari keringat yang dihasilkan oleh kelenjar ini adalah bahwa hal ini membantu melindungi tubuh terhadap bakteri dan virus berbahaya lainnya. Kemudian tujuan dari kelenjar apokrin pada hewan tampak bertindak sebagai aroma kelenjar yang membantu dalam menarik lawan jenis. Selain itu juga dikatakan kelenjar ini memiliki efek pada hormon dan berpotensi dapat mengganggu waktu menstruasi pada wanita. Kelenjar apokrin ini dapat diaktifkan oleh stres dan kebahagiaan atau kegembiraan. Kemudian selanjutnya, mengapa bau keringat dapat menjadi tidak enak dan serta jelaskan mekanismenya. Tidak peduli siapa kamu dan di mana kamu tinggal, karena semua manusia itu memiliki kesamaan, yaitu bau. Itu hanya bagian kecil dari hidup di mana kita semua memiliki bau yang unik. Semua bagian kulit manusia itu memiliki kelenjar keringat, namun di sini porsi kelenjar keringat yang paling banyak itu di daerah ketiak. Sehingga daerah ketiak itu akan menghasilkan atau memproduce keringat yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan pada kulit di area tubuh bagian lainnya. Dan sebenarnya keringat itu seperti kita tahu tidak berbau, tidak memiliki bau. Dan apa sih yang menyebabkan bau itu? Yang menyebabkan bau itu adalah ketika cairan keringat itu di breakdown oleh bakteri, karena sebenarnya di kulit kita itu ada flora normal. Jadi bakteri itu memang hidup di kulit kita. Nah, ketika si cairan keringat ini bertemu dengan bakteri itu, maka si bakteri itu akan membreakdown si keringat sehingga akan timbul bau dari hasil breakdown itu tadi. Kemudian selanjutnya bagaimana nih mekanisme antara sediaan deodoran dan antiperspiran dalam mengatasi kondisi tersebut. Karena manusia itu memiliki bau yang unik, namun untungnya kita memiliki deodoran dan antiperspiran. Tapi bagaimana sih sebenarnya sediaan itu bekerja? Sediaan deodoran ini bekerja dengan memanipulasi bau dari keringat sehingga formulasi deodoran ini umumnya mengandung parfum. Jadi si kelenjar keringatnya tetap mengeluarkan keringat, namun baunya disamarkan dengan parfum tersebut. Dan deodoran juga mengandung bahan kimia seperti triklosan untuk membuat lingkungan ketik menjadi sangat asin atau sangat asam sehingga bakteri tidak mampu lagi berkembang biak dan hidup di daerah tersebut. Sedangkan pada antiperspiran kerjanya itu memblokir atau menghambat pori-pori pada kelenjar keringat sehingga keringatnya tidak bisa keluar. Maka ketika keringatnya tidak keluar dan tidak bertemu dengan bakteri, maka tidak akan menimbulkan bau. Dan juga antiperspiran ini dapat mengurangi bakteri karena nutrisi bakterinya tidak dapat terpenuhi. Oleh karena itu, umumnya antiperspiran ini tidak dilengkapi dengan parfum yang jumlahnya sebanyak deodoran. Oleh karena itu, formulasi dari perspiran adalah mengandung bahan aktif yang berbasis aluminium karena kerjanya nanti akan memblok kelenjar keringat tadi sehingga tidak mengeluarkan keringat. Selain memblok, dia juga bisa mengecilkan pori-pori sehingga keringatnya tidak keluar.
Nah, ada juga sekarang di pasaran banyak yang sudah digabungkan. Jadi antara sediaan deodoran dan sediaan antiperspiran. Sehingga di dalamnya terdapat bahan aktif yang berbasis aluminium dan dilengkapi dengan parfum yang bisa menutupi bau dari keringat itu tadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Segala bentuk kesalahan murni datang dari saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.